أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa menghadiri majlis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam dan istiqomah kita agar bisa terus beribadah guna menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maqbullah Kiai Haji Ahmad Rifil Hidayat Yarsi, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hiniyatul kabur wa bijahir Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يكذب بالنار. متفق عليه. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab cinta karena Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila terdapat pada seseorang, dengannya itu menjadikan dia merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Ini perkara iman. Ini ibarat kita lagi megang bara api, panas, merepotkan. Kalau udah ukurannya iman tuh merepotkan. Lagi enak-enak main catur, datang waktu sholat tinggalin tuh kesenangan kita, kan repot urusannya. Lagi enak kerja, datang waktu sholat Jumat memanggil kita, wadarul baik kata Allah, tinggalin tuh jual beli kerjaan, repot urusan kita. Lagi senang-senangnya megang duit, kumpulin serupiah demi rupiah, terkumpul 5-10 juta, tahu-tahu datang anjuran berkorban, repot urusannya. Yang bisa ngalahin itu hanyalah halawatul iman, iman yang terasa manis buat dia. Kalau udah bicaranya iman, sholat tahajud yang rada berat, enak, mudah, gampang. Kalau bicaranya iman, sholat duha di waktu kita repot kerjaan, mudah, gampang, enak. Kalau udah bicaranya iman, puasa kan kagak enak, nahan haus, nahan lapar, kagak ngerokok, kagak makan, kagak kopi, kagak ngeteh. Tapi kalau bicaranya lezatnya iman, enteng gitu.
sedekah, zakat. Itu bicaranya gak enak itu, ngeluarin sesuatu yang kita miliki. Tapi karena dasarnya iman, enak kita ngelakuinnya. Begitu pula sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika ada perintah hijrah, meninggalkan kota Mekah kelahirannya, rumahnya ditinggalin, kekayaannya ditinggalin, dia punya istri, kalau istrinya kafir ditinggalin, dia punya anak, kalau anaknya kafir ditinggalin, dagangannya ditinggalin. Demi apa? Menyelamatkan akidah. Pergi ke kota Madinah, aman, enak, enteng. Kenapa? Halawatul iman. Dia sudah mendapatkan manisnya, lezatnya iman. Maka kalau kita sudah memiliki 3 hal ini, insya Allah yang kelihatannya berat jadi gampang, jadi ringan, jadi enteng. Apa? Yang pertama kata baginda Rasul, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan juga Rasulnya merupakan sesuatu yang paling dicintai selain keduanya. Yang dikejar ukurannya cintanya Allah, yang dikejar ukurannya cintanya Rasulullah. Kalau Allah suka, Allah cinta, dikerjain. Tuh persis sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang ketika dia berbicara kepada anaknya, wahai anakku, aku dikasih wahyu melalui mimpi untuk menyembelih kamu. Kira-kira apa pendapatmu? Kalau bicaranya berat banget, anaknya yang ditunggu-tunggu sekian lama disuruh korbanin, disuruh sembelih. Tapi yang dilihat adalah cintanya Allah, yang dikejar adalah cintanya Allah, maka yang memberatkan itu dikerjain. Pun begitu Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, ketika dikasih tahu yang demikian, dia tanya kepada abahnya Nabiullah Ibrahim, wahai ayah, ini perintah Allah bukan? Iya, perintah Allah melalui wahyu. Kata Nabiullah Ismail, kalau itu perintah Allah, ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu adalah perintah Allah, kalau itu memang wahyu dari Allah, gak usah pikir-pikir, gak usah pakai entar dulu, kerjain. Insyaallah engkau akan mendapatkanku, merupakan bagian daripada orang-orang sabar. Pun kita begitu. Kalau sudah ukurannya cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, seberat apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, kerjain. Insya Allah apa yang Allah hadiahkan buat kita sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Pak, tuh di depan ada plang kurban. Berapa duit tuh kira-kira kurban 1 jiwa? 3.500.000. Pertanyaannya, duit kecil apa duit gede? Gede, 3,5 juta. Siapa yang bilang kecil? Kalau kita keluarin dari kantong kita, berat apa susah? Berat banget Pak, apalagi yang ngumpulin dari 1.000, 2.000, 5.000, berat. Tapi ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, bukti keimanan kita. Makanya dalam bicara kurban Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau udah urusan korban, yang nyampe ke Allah bukan dagingnya, yang nyampe ke Allah bukan darahnya, tapi semata-mata adalah keimanan dan ketakwaan kalian. Nih ujian keimanan, nih ujian ketakwaan. Pilih Allah apa pilih ngumpulin duit? Pilih nyari pahala kebaikan apa pilih buat senang-senang?
Makanya mohon maaf, kan sering saya contohin. Mohon maaf banget, kalau kebentuk mohon maaf. Kurban 3,5 juta. Saya nggak bisa korban Pak Ustadz, nggak ada duit. Oke, nggak apa-apa kok, kalau nggak ada duit nggak bisa dipaksa. Saya tanya, ente ngerokok nggak? Ngerokok. Sehari berapa bungkus? Sebungkus. Sebungkus berapa duit? Taruh 20.000. Sehari 20.000 ente bakar doang. Sebulan kali 30 hari 600.000 kali setahun 7.200.000 duit yang ente bakar, yang nilainya makro, yang mungkin bisa mendatangkan penyakit, ente bisa lakuin, ente bisa korbanin. Kenapa? Buat ngorban yang bakal mendatangkan banyak berupa kebaikan, gak sanggup. Contoh lagi, contoh, punya motor gak? Punya mobil gak? Belinya kredit Ustaz, iya makanya gue tahu kredit. Berapa duit kredit sebulan? 600.000 Ustaz, sama sama harga rokok. Oke, 600.000 sebulan, setahun 7.200.000. Bisa tuh ente buat kredit motor, nyicil kendaraan. Padahal tuh motor, tuh kendaraan, kalau ente meninggal dunia, gak bakal ente bawa, gak bakal masuk lubang kubur ente. Kalau korban itu kita meninggal dunia, dalam berbagai riwayat kita temukan hewan yang kita korbankan di dunia entar bakal jadi kendaraan kita di akhirat untuk menjembat Shiratal Mustaqim. Makin banyak korbannya, makin banyak kendaraan pilihan kita untuk selamat dari api neraka. Kenapa berat untuk melakukannya? Kenapa? Tuh, tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling kita cintai dibandingkan yang lain. Kuncinya tuh, kalau udah bicaranya cinta Allah, cinta Rasul, ya Allah, enteng walidun. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau mensedekahkan hartanya untuk sama-sama kita berjuang berjihad di jalan Allah? Besoknya para sahabat berbondong-bondong menghadap Rasulullah. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, setengah hartaku aku berikan untuk perjuangan Islam. Kalau duitnya 1.500.000.000 buat agama Allah. Lalu bagaimana yang lain? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah, semua hartanya diberikan kepada Rasulullah demi perjuangan agama Islam. Ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kalau semua hartamu kamu sedekahkan, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq membuat kita merinding. Taraktullaha wa Rasulullah, saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Itu lebih dari cukup. Ada pengurus masjid zaman sekarang begitu? Jangankan pengurus masjid, ustaz juga kagak. Kita pengen setengah harta kita sedekahin. Bini kita kamu, lu gile lu ya lu gile lu ya lu. Anak bini lu mau lu kasih makan apa? Kalau udah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang di kantong enteng kita keluarin. Dan saya sering sampaikan, tuh kalau kita keluarin sesuatu karena cinta kepada Allah, Allah akan kasih kita berlipat ganda rezekinya. Pasti itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, belanjakan di jalan Allah, Allah ganti. Bukan yang seumpamanya, tapi lebih daripadanya. Kan saya sering ceritain banyak kejadian-kejadian karena kita infak sesuatu,
Allah kasih ganti kita berlipat ganda. Saya ceritain lagi, ini kejadian nyata nih. Orangnya cerita langsung ke saya, dan ini bakal saya jadikan cerita kemana-mana saya ceramah. Bagaimana dengan kita berinfak, Allah ganti yang luar biasa. Ada kawan kita, jamaah kita, punya motor. Nah, ini motor mau dipakai buat urusan dia. Tiba-tiba tuh motor mogok. Di sela kagak bisa, di starter kagak bisa. Mogok. Kalau udah begitu urusannya apa nih? Bengkel. Bengkel, saya juga begitu. Motor mogok, kagak ngerti. Bawa ke bengkel. Ke bengkel kira-kira butuh duit gak? Iya. Ya butuh. Pas mau bawa ke bengkel, dibuka dompetnya kagak ada duit, cuma goceng. Goceng berapa goceng? 5.000. Ke bengkel 5.000 cukup apa kagak? Nambel doang. Yang rusak mesinnya ya nggak bisa. Ya udah akhirnya karena nggak cukup duitnya nggak jadi ke bengkel. Bismillah, jalan aja dan orang. Singkat cerita, sehari 2 hari itu motor juga tetap nggak bisa jalan. Ini orang tiap hari ke masjid, dia lihat ada kotak amal, tuh duit goceng, daripada nggak ada temannya di kantong, daripada nggak ada temannya di dompetnya, di cemplungin ke kotak amal. Nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat mudah-mudahan saya cemplungin nih duit goceng, motor saya jadi jalan. Enggak, simsalabim abrakadabra. Enggak. Ya udah, masukin aja. Selepas dari masukin, gak lama, namanya orang iseng ya, saya juga begitu. Kalau motor gak jalan-jalan, saya coba lagi. Dia pulang dari tuh cemplungin uang ke kotak amal masjid, iseng-iseng dia otek-otek, udah motor dikeluarin, dibuka kuncinya, starter hidup, nyala, bisa jalan. Yang betulin siapa? Malaikat. Sejak kapan malaikat jadi montir? Mau nggak percaya, ini kejadian nyata. Ayo coba. Kalau ke bengkel nggak cukup 200-300 ribu. Motor saya belum lama itu sempat diopnam, motor baru diopnam. Masuk bengkel, habis tuh bangsa 600-700. Nah ini masuk bengkel modal goceng doang. Tau gitu gue mengimbang aja dah, kagak mau ke goceng. Tuh coba, sampai sekarang tuh motor hidup. Mau nggak percaya? Hah? Apalagi itu 4 juta, 3 juta setengah ente korbanin untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang nggak bakal diganti? Tergantung yakinnya kita emang. Percaya apa kagak? Yakin apa kagak? Kalau nggak yakin, ya gak bakal. Kan kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Saya mah bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin bakal diganti. Kalau enggak ya kagak. Tergantung aja. Gitu. Jadi bagaimana keyakinan kita.